Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binastain ala murni wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah ini. Alhamdulillah la nikmatul Islam wal iman wa kafa bima minima. Alhamdulillah la kulli hal ya Allah, segala puji bagi Engkau atas segala situasi yang kondisi. Nah, gudang ilmu beliau ini profesor, doktor, guru besar saya nih. Profesor, doktor gitu banyak nih. Ayo belajar ngomong. Ini pengusaha sukses sob. Dia ini contoh dia bisa membahagiakan anak-anaknya sekarang ini pada saat covid corona ini dikasih uang bukan kecil sob, ini dari dividen dan lainnya. Itu hebatnya dia. Buat dia cuma sedikit disisain loh. Cuma saya nitip ke beliau, simpan untuk masa depan, untuk kalau ada sakit atau apapun. Karena ayah saya sudah melakukan itu sob. Ketika ayah saya di rumah sakit segala macam-macam, ternyata tidak ngerepotin anaknya, duitnya mereka dia udah ada semua, sampai pernikahan untuk anak yang belum nikah itu udah disiapin sama saya. Itu hebatnya ya saya. Beliau juga kan pengusaha, pasti udah diatur keuangannya. Tapi sekarang ini, nah kita belajar bagaimana cerita beliau. Ayo mau gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang pertama-tama menyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita. Yang kedua, kita sebagai orang pola pikir, kita harus pikir Pola pikir yang positif. Pola positif yang hidup yang betul-betul disiplin dalam hal mengenai makan, olahraga, istirahat, dan pikiran itu tidak boleh tenang, harus pikiran harus jalan. Nggak boleh pikiran, nggak boleh apa? Nggak boleh apa tadi? Nggak boleh mentok gitu. Tidak boleh mentok. Stres gitu. Tidak boleh stres. Harus. Jadi segala macam permasalahan diselesaikan dengan baik. Yang namanya masalah pasti akan ada jalan keluar untuk menyelesaikan itu. Pasti ada. Tapi kita harus tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan jalan keluar untuk menyelesaikan segala masalah itu. Masalah tidak akan berhenti. Tadi Bapak cerita masalah sekolah tadi apa gimana sekolahnya? Nah, kalau saya ingat apa sebabnya saya menyukuri. Zaman dulu waktu saya sekolah itu, waduh, itu zaman tahun 50 60-an itu nelongso itu. Jadi segala kekurangan, tapi saya tetap semangat. Longsonya gimana Pak? Longsonya makan aja bisa kekurangan. Pakaian itu seadanya. Terus juga masalah buku-buku, memang zaman dulu kan buku semua itu disediakan oleh pemerintah. Tidak. Alhamdulillah dengan saya semangat belajar, alhamdulillah syukurnya saya selesai sekolah saya. Setelah selesai sekolah saya memang dulu di Angkatan Laut. Tapi saya keluar. Saya karena sudah senang saya di Angkatan Laut. Akhirnya saya terus kembali, saya turut membangun hotel Bali. Karena saya orang teknisi. Saya orang teknisi elektro. Saya kerja di Taisi Takanaka di Bali Beat. Dalam pembangunan Bali Beat, saya pada waktu saya juga 6 bulan saya dapat melanjutkan karena saya diajak oleh salah satu perusahaan untuk bekerja di tempatnya dia. Saya setelah saya bekerja di CP Angkasa, disitulah saya mendapat pengalaman bagaimana menjadi pengusaha yang baik. Alhamdulillah syukurlah pada waktu itu saya bisa mengendalikan sebagian perusahaan itu. Jadi direktur itu hanya tak suruh tanda tangan. Alhamdulillah itu. Disitulah saya pengalaman di dalam hal mengelola perusahaan selama kurang lebih 3,5 tahun. Begitu 3,5 tahun saya berdiri sendiri. Alhamdulillah hingga sampai saya ini apa sebenarnya. Pertama, ada 4: iman, ilmu, disiplin, kerja keras. Waduh, terus iman, ilmu, disiplin, kerja keras. Ya. Dan jangan lupa berdoa, selalu berdoa. Insya Allah akan mengabulkan segala
segala doa kita. Nah, dari situ saya bercita-cita anak saya semua harus saya bahagiakan. Iya, terus. Alhamdulillah, syukurillah. Alhamdulillah, anak saya semua itu sarjana Eh, dan anak saya semua haji dan Alhamdulillah. ada umroh. Alhamdulillah. Anak-anak saya usahanya lumayan. Iya. Dan Itu sekarang udah buat bahagia Pak udah ya. iya, bagi saya bahagia karena Terus? apa? Karena apa? Allah mengabulkan cita-cita saya. Allah mengabulkan cita-cita saya membahagiakan anak saya. Alhamdulillah sampai sekarang Bapak tidak akan merepoti anak-anak saya, Iya, terus. tidak akan merepoti anak saya. Bahkan anak saya setiap tahun pasti dapat pembagian Dividen. dividen dari saya. So, anaknya dapat dividen ratusan juta. Wih, pada saat Covid. Itulah hebatnya dia. Udah umur 85 tahun loh bagi-bagi terus. Buat beliau sendiri cuma sedikit, cuma di bawah 200 lah. Sisanya dikasih ke anaknya semua. Iya, Termasuk istri saya juga dapat gitu. iya, alhamdulillah. Dan saya juga mengelola hotel itu ya alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah. sekarang dia ngelola hotel. So, nilainya menggiurkan banget, so pasti sob ngiler, terkiler-kiler gitu. Dividen dibagikan dari perusahaan yang dia bangun sekarang ini, alhamdulillah besar sekali jumlahnya gitu. Tapi buat beliau sendiri sedikit tadi saya minta Pak besok sisain untuk kesehatannya gitu. Jangan lupa berdoalah Berdoa kepada terus. Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang tujuan kita, apa cita-cita kita Allah mengabulkan. Ya, amin. Sepanjang kita ada 4. Nah. Iman, ilmu, disiplin, kerja keras, Dan doa. doa, Allah, insya Allah Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sob, itulah dia. Kelihatannya sederhana sob, tapi jelek sob. Saya tuh sama beliau tinggal tuh hampir 5 tahun tinggal. Setiap hari nasihatnya tuh sederhana. Cuman sebenarnya dulunya kok cuma gini toh, tapi kalau Anda resapi, masukin dalam hati sampai otak Anda, itu luar biasa sob. Nggak kaleng-kaleng. Jadi sekarang ini bayangkan ya, umur di atas 80 tahun masih bisa membagikan anak, masih bisa ngasih anaknya ratusan juta dividen dari perusahaan dia. Dia salah satu pemilik saham gitu. Gini, dia tidak dibagi-bagi buat anak-anaknya. Dan nilainya nggak kaleng-kaleng sob. Jadi itulah dia. Jadi saya bersyukur punya mertua beliau bisa belajar. Orangnya sederhana sob, sederhana banget. Ini saya antar benar-benar sederhana. Ini pusaka saya terakhir gitu, karena orang tua saya udah meninggal dua-duanya. Ibu mertua udah meninggal, tinggal beliau gitu. Jadi benar-benar saya ini kan, dan saya bahagia banget bisa nganterin beliau kemana-mana. Dan balasannya apa coba? Kalau orang yang hebat ini, kalau dari orang hebat ini, bukan dari bapak saya minta balasannya, tapi apa dari Allah sob, barokah sob. Saya ke beliau cuma minta doa, Pak butuh apapun doa ayo. Pernah suatu saat ada satu kisah ya, ada orang yang mau nyakiti beliau gitu. Ngehina beliau itu saya ngamuk sob. Saya datengin orang yang rumahnya, saya datengin gitu. Kenapa pusaka? Ini saya cuma ada pusaka yang tidak bisa diganggu. Siapa itu mertua saya. Kalau ada masalah dengan saya masalahnya, itu dableknya saya. Saya tantangin orang, ternyata dia tuh anak seorang jenderal. petinggi kepolisian, mantan sih teman. Aduh, tapi namanya dablek ya, datang ke rumahnya sendirian. Dia udah banyak dipikir saya menyerang, nggak ada nyerang saya bilang. Dia sampai nanya, itu dia saking saya cintanya ke beliau. Kalau saya disakiti nggak masalah, tapi kalau orang tua saya ada yang nyakiti, nggak ada urusan bagi saya. Dulu bapak saya juga gitu, ada yang nyakiti ya saya datengin gitu. Ya itulah dia, karena ini pusaka sob, satu-satunya. Saya masih beruntung, masih punya beliau. Saya bisa minta doanya terus. Saya minta doa beliau, ya Allah Pak, mudah-mudahan Ubernya sukses gitu. Usaha bersama ojol kayak ojol dan mudah-mudahan jadi ojol sejuta umat. Oh dia siap gitu. Dan saya punya janji dengan beliau belum saya penuhi, itu apa? Saya ingin ngajak ke beliau ke kapal pesiar gitu, jalan-jalan gitu. Itu belum saya penuhi. Dan saya minta beliau doain Pak saya Pak ya. Demikian ya saya sob ya, kalau salah banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.